Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya pengen menjawab seluruh pertanyaan yang ada di Facebook tentang bolehkah nyebrang ke Merak Bangkahuni dan seluruh pertanyaan dengan syarat-syaratnya itu. Saya sekarang mau buktikan langsung. Saya sekarang sudah naik travel. Saya menggunakan travel ke sananya. Apakah boleh nyebrang atau enggak? Kita lihat ya guys. Ikuti saya terus. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya agar kalian tidak ketinggalan info-info penting dari saya yang pastinya no hoax. Oke? Thank you guys, ikuti saya terus. Guys, ini saya sudah ada di kapal. Kalian harus tahu perjuangan saya untuk bisa naik kapal ini. Tahu nggak? Bahwa kita berangkat itu jam 6 sore. Tapi kita mulai naik kapal ini sekitar jam 10 pagi dengan segala macam rintangan. Rintangan pertama atau perjalanan pertama, kita harus nunggu mobil. Pertama kita dalam satu travel. Nah, untuk bayar travel itu saya ditarikin 260 dari Sumberjo, Kalang Padang. Dijanjikan saya akan turun di tujuan saya yaitu Cilegon 260. Tapi jam 6 itu kemudian saya melaju ke Cilegon, kemudian saya saya nunggu di tak-takan sekitar 2 jam lebih. Habis itu jalan lagi, kemudian saya harus menunggu lagi di panjang sekitar 3 jaman lebih ya untuk naik mobil elep. Nah, rencana pertama perjalanan pertama kita disuruh untuk narok barang-barang kita di mobil elep. Semua barang-barang kita taruh di sana. Ada sekitar 18 pemudik karena dua travel. Kemudian ditaruh semua. Dan nyampe Bangkahuni ternyata kita di razia dan kita diputar balik. Tapi mobil elep lolos. Tapi mobil elep juga kena putar balik karena membawa banyak barang mudik. Akhirnya mobil elep juga diputar balik. Dan akhirnya setelah kita diputar balik, kita melewat jalur tikus. Nah, di jalur tikus itu kita dituntun oleh seseorang. Nah, setelah kita dituntun dilewat-lewat kebun-kebun malam-malam sangat menakutkan. Setelah selesai kita ditarikin uang. Satu orang 10.000. Ada 19 penumpang kalau nggak salah waktu itu. Ya. Akhirnya kita ditarikin. Ya, kita kasih aja karena dalam keadaan takut dan tertekan. Setelah itu kita jalan lagi dan di Bakau kita mulai bingung lagi karena ternyata travel nggak bakal bisa masuk. Jadi kita dibongkar lagi, kita ke kapal dengan menggunakan truk. Jadi diangkutin satu-satu lewat motor. Jadi saya yang bersama teman saya 4 orang, yang kelompok 4 orang itu semuanya terpisah. Bahkan di kapal ini saya terpisah sama teman-teman saya karena saya harus naik truk untuk bisa nyebrang ke dalam Bangkahuni. Saya di sini sendirian, saya kepisah juga sama teman-teman dan saya menunggu itu dari jam 4 malam, 4 pagi sampai jam 10. Itu lapar, marah, capek, bercampur dari satu. Bahkan ada penumpang lain yang terpaksa harus pulang karena dia bawa anak 2 dan sudah marah banget. Makanya dia pulang, tidak meneruskan. Cuman kita meneruskan tapi dengan syarat barang-barang kita, terutama oleh-oleh yang saya bawa, pisang 1 kardus besar, temen aku juga jambu, semuanya itu ditinggal. Ada sekitar 3 kardus besar yang harus saya tinggal
karena tadinya saya bawa koper dan bawa kardus besar-besar karena saya kira gitu loh bisa nyebrang, ternyata nggak bisa. Untuk kalian yang belum menyeberang harus dipikir matang-matang, kalian harus bener-bener sabar ya. Nah di Bangkahuni itu belum boleh ada yang nyebrang, lihat cuman ada motor itu pun motor yang sudah lengkap, nggak main-main, dia sudah lengkap banget ya, hanya ada 2 motor ya, dan itu saya yakin itu lengkap, nggak pernah main-main. Dan ada sedikit mobil pribadi dan itu pun lengkap. Apa aja? Surat keterangan sehat yang penting. Yang kedua itu surat domisili atau surat pengantar dari kelurahan. Yang keempat itu surat tugas ya. Yang kelima KTP. Nah ini dia motornya. Dan ada sedikit mobil juga, mobil pribadi ya. Dan kalian yang mau ke Jakarta harus siapin SIKM karena nanti juga akan ditanya ya. Jadi kalian yang bener-bener nggak yang nggak lengkap itu lebih baik nggak usah. Dan jangan pernah percaya dengan travel, apabila travel ngomong bisa nyebrang. Di sini nggak bisa, hati-hati. Kalau bisa pun kalian akan dioper satu-satu melalui truk logistik. Saya naik mobil logistik ada di bawah. Saya alhamdulillah dapat mobil logistik itu, dapat L300 muatan apa gitu tadi. Alhamdulillah saya dapat, itu pun dengan dramatis yang sangat-sangat luar biasa. Kalian yang belum mudik, saya harapkan memang ya kalau bisa nunggu semuanya normal, atau kalau memang kalian memang memenuhi persyaratan itu ya silahkan. Di sini di Bangkahuni juga sulit untuk dapetin rapid test ya, karena di depan itu dijaga ketat, nggak akan ada yang bisa masuk ya. Itu rata-rata plat motor BB semua ya, yang BE itu nggak akan berani, plat Jakarta mobil, karena memang sulit banget guys. Jadi jangan kira gampang yang mudik. Saya bilang ini agar teman-teman tidak kecewa, karena serius banyak teman-teman kita tadi yang kecewa, nangis, takut, lelah. Alhamdulillah kita bisa melalui ini guys. Intinya kalian harus belajar dari video ini ya. Oke, untuk teman-teman aku, kalau informasi ini bermanfaat tolong share ke teman-teman juga, agar teman-teman yang mau melaksanakan mudik harus benar-benar prepare dan siap-siap. Jangan sampai kayak gini. Dan subscribe juga channel YouTube saya agar kalian gak ketinggalan info-info penting dari saya, karena saya sudah ngasih beberapa info, yaitu cara bikin surat keterangan sehat di puskesmas atau info-info yang lain yang saya sudah share. Semoga teman-teman bisa mendapat informasi yang baik dari video saya. Untuk tanggal 1 Juni pejalan kaki itu nggak ada sama sekali. Saya cari-cari di seluruh tempat, tidak ada pejalan kaki yang bisa masuk. Oke, jadi nggak ada. Jangan harap kamu bisa jalan kaki, nggak ada. Saya udah cek di beberapa tempat, nggak ada jalan kaki, semuanya kosong, semuanya penumpang, tidak ada pejalan kaki. Aku udah mulai nyampe Merak. Semoga selamat, dan aku harus istirahat karena sekitar 1 hari full saya berada di jalan, diumbang-ambingkan dengan ketidakpastian. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai sampai. Nih kita jam 12. Dan bener ini saya ambil ini tanggal 2 Juni. Mana di sini nggak ada tanggal 2 Juni ya. Pokoknya bener ini tanggal 2 Juni guys. Jadi ini no hoax, ini real pengalaman saya. Di sini kita lagi menunggu, nggak tahu menunggu apa, yang penting kita menunggu aja. Kita lihat guys, ini lagi mengatur strategi atau trik. Ya kita tunggu saja. Kita di sini sudah nunggu, kalau dihitung-hitung dari awal kita nunggu sampai sekitar 2-3 jaman. Tapi nggak tahu lah, kita katanya mau ditukar mobil atau gimana gitu.
Ya, kita lihat aja nanti guys. Guys, jadi kita mau dipindahkan ya. Tadinya kita naik travel, sekarang kita mau dipindahkan naik Alps guys. Jadi ini rencana mobil kita guys. So ya mungkin ini salah satu strateginya guys. Jadi kita kembali ke travel asal, tapi barang kita ada di mobil Alps semua guys. Masuk, duduk lagi. Ngapain Pak? Surat-surat. Nah, Terus kita-kitanya? iya. Dari mana, Bu? Dari Mana? Padang. Kita lihat pinnya. Dipin lampu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6. Oh, anak-anak ya? Iya Kak. Aduh, Bu. Mau kemana Ibu? Ke Cilegon. Hah? Pulang saya. Cilegon. Ada suratnya nggak Ibu? Ada nggak suratnya? Bapak ada? Nggak ada Pak. Bapak dari mana? Talapat ya. Ibu dari mana? Saya mah dari Talang Padang saya juga. Ini? Dari Hah? Sumberjo. Saya lihat KTP-nya. Ada surat ininya kesehatannya. Putar balik, putar balik, putar balik. Barang udah lewat. Ya, ntar. Guys, kita sekarang diputar balik. Teman-teman juga pada nunggu noh guys. Aku kayaknya mati Dan HP aja lah Peta. kita diputar balikan, sedangkan kita terdampar. Ini sekarang sudah jam 1:30. Tuh kan Pet, ibu saya nelfon terus dari tadi Pet. Ini sudah 1:30 guys. So aku lebih baik ke masjid atau ke musola di POM. Kita istirahat di sini sambil sholat atau apa. Karena memang diputar balik kan. Dan supir juga lagi rencana untuk bagaimana ngasih solusi yang terbaik. Ya, kita tunggu saja sambil kita ngadem dan sholat ngaji di sini guys ya. Dah, ini sekarang udah 1:30. Nih guys, 1:30 nggak bohong. 1:30 kita terdampar di sini. Dari jam 6 kita berangkat dari Sumberjo. 1:30 kita masih di POM karena tadi diputar balikan guys. Oke, sekarang kita mau sholat dulu. Ya, sambil ngelepas. Penat. Ini kepastiannya gimana ya? Kepastiannya. Apa ya? Kepastiannya. Dikawal pengurusnya Apa? dikawal nanti bisa lewat belakang. Dikawal lewat belakang.
sama yang mobil tadi tuh. Bukan apa pengurus. Pengurus mana? Ya, pengurus penyeberangan. Oh, pengurus penyeberangan. Barang-barang di sana nggak apa-apa? Aman lah. Aman ya. Mobil yang satu tadi kan. Barangmu di situ. Iya semuanya. Aman. Untuk kawan kita gitu. Nah bang, kalau semuanya ada yang surat-suratnya lengkap nih, kan saya kan satu doang yang nggak surat rapid test kan. Nah gimana tuh? Bisa nyari saran nggak? Maksudnya? Maksudnya bisa kasih saran nggak kan kita? Orang berapa? 4. Yang nggak punya? Hah? Yang nggak punya rapid test berapa? 4. Punya semua. Nggak punya. Kan rapid test kan bisa di sini toh. Iya di sana Iya. bakal ya. Iya. Makanya Makanya di pelabuhan lolosin. kita kan ngelolosin di sini aja, Pos kita ini nggak bisa loh. lolos ini yang tadi itu. Makanya kita mau muter ke belakang. Gitu ya. Iya. Itu kalau di pelabuhan kan ada bikin surat itu. Ada, iya. Ini gitu. di sini kalau sini nya nih kita yang nggak bisa lolos. Maksud saya gini, kalau seumpamanya teman-teman gak lolos pada pengen pulang nih, nah kita berempat mah maju terus, gimana caranya itu? Bisa Ya, kasih saran makanya nggak? Ada di sana. Solusinya nanti di bakau. Di bakau. Di sini nggak ada solusi. Karena kan nanti Emang kan di situ ada. Kalau semuanya kita naik apa gitu, naik apa ya, kayak mobil apa ya, ojek, mobil gitu, makanya. ke situnya, ke sana, ke bakaunya. Ya, iya, Pugu nanti di sana ini tetap begitu. Ini mau ngelolosin dari pos ininya yang repot. Ini Ini nanti kita tetap lewat belakang nanti muter. tetap Nanti kita sampai ke yang tadi di bakau. sini ngobrol barusan, ngawal lewat belakang cuman. Tembus-tembus nanti pelabuhan. Cuma agak jauh sih mau ke sana. Ngelolosin pos ini. Iya, iya. Tadi dia lagi ngulangin temennya tadi, dia mau ngawal lewat belakang. Ya, kalau udah masuk bokau ini gimana? Kalau kita bayarnya udah masuk bokau gitu gimana? Nanti mbak itu nanti beda lagi nanti sama orangnya. Nanti nyampe kapal sama orang beda lagi. Iya, pas beda orang kita bayar gitu. Setelah rahasia aja 10.000 orang satu itu. Orangnya ngomong nanti dong. Ya kita nunggu, soalnya nanti akan diangkut sama truk satu-satu karena kan kita dua-dua ya, kan kita kan 3 mobil nih. Nah mobil mah bisa lolos, cuman penumpang nggak lolos, makanya kita semuanya ada di sini. Nanti kita akan diangkut 2 orang untuk menuju ke kapal ya. Itu sekarang opsi yang selanjutnya guys. Terus ikuti langkah-langkah kita guys ya. Melelahkan dari jam 6, sekarang sudah jam berapa ini, jam 4, tapi masih terdampar di bakau ini. Ya udah, tapi insyaallah sih saya yakin saya bisa. Tapi bagi kalian yang belum mudik, kalau nggak kuat iman, kalau nggak kuat perasaan, jangan sekali-kali mudik guys. Oke? Thank you. Surabaya. Apa bang?